Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Herliza, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Batam. Saya berasal dari SMP Negeri 40 Batam. Dan hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani guru hebat teman saya, Ibu Hindun Hidayatul Naimah. Beliau adalah guru IPA di SMP Negeri 40 Batam. Selamat siang Ibu Hindun. Siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Hindun? Alhamdulillah baik dan sehat Bu. Alhamdulillah ya Bu. Hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi yang nantinya saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang dilakukan di kelas. Adapun tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan di kelas. Dan kenapa kita hari ini mengadakan percakapan ini supaya nanti sebelum melakukan pembelajaran kita adakan dulu persiapan awal supaya nanti kegiatannya lebih menarik dan memberikan yang terbaik untuk siswa seperti itu. Baik Bu. Ya, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Hindun. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Nah, kira-kira nih Bu Hindun, apa sih yang menjadi tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan di kelas nanti? Baik, untuk pertemuan selanjutnya ini ada bab sistem pencernaan. Jadi tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik mampu menentukan organ-organ pencernaan. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis fungsi dari organ-organ pencernaan tersebut. Baik Bu. Selanjutnya nih Bu, bagaimana dengan area pengembangan? Apa sih yang akan Ibu kembangkan dan yang Ibu capai dari kegiatan pembelajaran di kelas nanti? Baik, untuk area pengembangan yang saya pilih adalah kenyamanan siswa di kelas. Dengan cara misalnya mengingatkan kembali kesepakatan kelas di mata pelajaran IPA. Kemudian untuk pembelajarannya saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kemampuan belajar. Kemudian saya juga akan memilih tutor sebaya berdasarkan diagnosis awal, serta saya akan mempertimbangkan aspek penggunaan komunikasi positif agar siswa menyampaikan secara baik dan sopan. Sudah sangat bagus ya Bu Hindun ya. Jadi tadi aspek kenyamanan lingkungan belajar dan pembelajaran berdiferensi, kemudian aspek penggunaan komunikasi yang positif, menggunakan kata yang sopan dan yang baik. Betul. Oke, saya ini ingin mendengar nih Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bu terapkan nanti di kelas, mungkin dari segi strategi pembelajaran ataupun dari model pembelajarannya. Oke, sebelum melakukan pembelajaran saya sudah menyiapkan tes gaya belajar untuk siswa. Jadi ada 4 pilihan di situ, ada visual, kinestetik, auditory maupun audiovisual. Itu yang akan jadi dasar pembagian kelompok. Kemudian untuk keterampilan dan keaktifan siswa nanti akan saya nilai ketika diskusi berlangsung dan ketika kegiatan presentasi kelompok. Ya, berarti nanti tadi ada Ibu sudah mengadakan tes gaya belajar dan nanti akan melaksanakan penilaian keterampilan saat siswa berdiskusi seperti itu. Luar biasa ya Bu Hindun ya. Terus yang terakhir menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi tadi ya. Kemudian model pembelajarannya nanti seperti apa? Baik, untuk model pembelajaran sendiri saya memilih PBL atau Problem Based Learning yang menyediakan masalah bagi siswa untuk diselesaikan melalui diskusi. Baik ya Bu Hindun, sudah bagus ya tadi tes gaya belajar, pembelajaran berdiferensiasi, terus model PBL ya, Problem Based Learning. Selanjutnya nih Bu, dengan media pembelajaran nanti kira-kira Ibu menggunakan media apa? Saya rencananya menggunakan media PPT untuk menyampaikan bahan ajar saya, kemudian menggunakan video pembelajaran untuk diagnosis awal, kemudian saya menggunakan juga LKPD itu sarana diskusi siswa, kemudian yang terakhir untuk memutar video pembelajaran tentu saya menggunakan laptop. Sudah mantap sekali sih ya Bu. Tadi saya dengar ada PPT, video pembelajaran, menyiapkan LKPD serta laptop dalam pemutaran videonya nanti ya Bu ya. Baik, berarti nanti Senin depan ya, Senin depan di kelas 81 di jam pertama ada sampai 3, di jam setengah 8 sampai jam 10. Nanti saya mohon izin untuk datang ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi kelas, dan saya akan juga melihat serta mencatat hal-hal apa saja yang terjadi dalam kelas, dan saya juga akan mencatat apakah yang Ibu sampaikan tadi sudah terjadi di kelas.
Kemudian yang terakhir nih Bu ya, kira-kira dari percakapan kita hari ini ya Bu, apa yang Ibu sudah dapatkan? Di sini saya jadi lebih ada gambaran bagaimana anak-anak berdiskusi, kemudian nanti bagaimana supaya anak-anak itu bisa menyampaikan secara sopan apa yang menjadi pendapat mereka. Kemudian saya juga akan lebih mempersiapkan media yang akan saya gunakan seperti PPT, kemudian LKPD siswa, seperti itu. Baik. Sudah luar biasa ya Bu Hindun ya. Terima kasih ya Bu Hindun atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya. Dan saya harap juga melalui kegiatan ini nanti Ibu bisa melaksanakan pembelajaran di kelas yang lebih baik lagi serta berpihak kepada murid. Baik, sudah cukup percakapan kita hari ini. Saya mohon undur. Terima kasih. Sama-sama Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian itu tadi kegiatan praobservasi saya bersama Ibu Hindun, Guru IPA di SMP Negeri 40 Batam, dan sampai jumpa di kegiatan observasi mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Duduk rapi. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Luar biasa. Oke. Sekarang kita afirmasi positif kita. Ketika ibu tanya apa kabar anak-anak semua, silahkan jawab. Saya sehat, saya semangat, luar biasa. Itu ya. Oke, lagi ya. Apa kabar anak-anak semuanya? Saya sehat, saya semangat, luar biasa. Oke, sehat semua. Kemudian sekretaris kelas, adakah yang tidak berangkat hari ini? Siapa? Tidak. Kenapa tidak ya? Sakit. Kita doakan semoga tidak segera sembuh supaya kita bisa bergabung belajar bersama. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau menanyakan kesepakatan kelas di mata pelajaran IPA kelas 81 yang pertama. Siapa yang masih ingat? Menjaga kebersihan kelas. Coba sekarang dicek. Lantai, kemudian laci bersih. Berarti kesepakatan kelas yang pertama sudah kalian bisa? Kesepakatan kelas yang kedua, siapa yang masih ingat? Menjaga ketenangan di kelas. Jadi tadi yang menjelaskan di depan, guru menjelaskan teman-teman presentasi, kalian harus tenang. Kesepakatan kelas yang ketiga, ya Rezi, mengangkat tangan saat bertanya, mengangkat tangan saat bertanya. Jadi dimanapun waktunya di kelas juga kalau kalian mau bertanya, angkat tangan dulu, tunggu persilahkan, kemudian baru bertanya. Kesepakatan yang terhormati dan paling penting adalah menghormati guru. Pada yang lebih tua harus menghormati, menghargai kawan, umuran atau yang lebih kecil harus dihargai. Oke. Kenapa Najwa? Ini boleh ya, kalau kelompok audio mau lihat peta konsepnya, boleh juga ya. Untuk tahu fungsi dari masing-masing organ pencernaan. Masih proses ya. Dari peta konsepnya, ada yang masih kurang jelas atau ya? Jadi kan kelompok kalian dari mulut sampai ke lambung. Nanti kelompok Syaimah kan menggunakan torso nih sebagai medianya. Jadi kalian bisa juga menggunakan torso, misalnya Elviera, kamu berpura-pura jadi lambung, hafalkan saja fungsi lambung, ya.
rezeki panen, rongga mulut, hafalkan saja rongga mulut. Jadi satu orang, karena kan 3 organ kan, mulut, kerongkongan, lambung. Nah, satu orang menguasai satu, ya, boleh seperti itu. Kelompok visual ya, HP-nya juga dimasukkan. Kita sudah tidak butuh HP, boleh dimasukkan dulu. Nanti kita gunakan lagi HP-nya untuk tes formatif. Di sini kalian mau menggunakan torso apa? Usus besar, usus halus, rektum sama anis. Oke, berarti kalian nanti presentasi menggunakan langsung torsonya, ditunjukkan ke kawan-kawan. Terdapat juga proses pencernaan secara kimiawi yang dilakukan oleh enzim amilase. Setelah melewati aku, makanan memasuki kerongkongan. Halo, aku kerongkongan. Fungsi aku adalah untuk memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Di dalam kerongkongan juga dapat melakukan gerak peristaltik. Setelah dari aku, sistem pencernaan akan masuk ke lambung. Hai, aku Elviera. Aku di sini memerankan sebagai lambung. Lambung berfungsi untuk mengolah, menaruh makanan, dan juga air. Serta menghasilkan enzim pepsin, renin, serta HCl atau asam klorida yang berfungsi untuk menyingkirkan zat-zat berbahaya bagi tubuh. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Apakah ada pertanyaan? Boleh bertanya. HCl itu asam klorida yang berfungsi untuk menyingkirkan bakteri-bakteri jahat yang berbahaya bagi tubuh. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok mulut sampai ke lambung. Sebelum kita mulai. Oke, sudah beres, sudah bersih mejanya. Oke, kita tarik kesimpulan dari pertemuan hari ini ya. Yang pertama, sistem pencernaan. Tadi anak-anak peserta didik harus dapat menyebutkan organ-organ pada sistem pencernaan. Apa saja tadi? Mulut, esofagus, lambung. Baik, semua sudah paham ya? Paham. Nah, kalian sudah bersenang-senang bersama ibu. Ibu juga perlu refleksi dari kalian ya. Ibu bagikan satu-satu, jawab pertanyaan yang ibu berikan ke kalian. Yang pertama, ini yang udah ibu bagikan, boleh dijawab. Bagaimana perasaan anak-anak setelah belajar IPA hari ini? Itu nomor 1. Kan? 2. Apa tadi? Hal baru apa yang dipelajari? Yang ketiga, apa harapan anak-anak di pelajaran IPA selanjutnya? Yang sudah selesai, boleh ditempel di tanda love di depan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hindu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Hindu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bu, kita hari ini akan melakukan percakapan hasil diskusi observasi kelas. Dan hari ini saya didampingi oleh Bapak Heri Firmanto. Bapak, selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Bapak Heri Firmanto adalah pengajar praktik saya di Guru Pendidikan. Baik Bu Hindun, hari ini kita akan mendiskusikan hasil observasi kelas. Bagaimana perasaan Ibu setelah observasi kelas kemarin? Baik, untuk perasaan yang pertama grogi ya Bu ya, di awal-awal pembukaan, karena biasanya kan saya hanya bersama siswa, kemudian kemarin ada yang observasi Bu Liza seperti itu, pertama-tama saya grogi, tetapi seiring berjalannya waktu di langkah-langkah pembelajaran sudah terbiasa. Sedikit tegang ya Bu? Iya.
selanjutnya Bu, dari observasi kelas kemarin, bisa Ibu menceritakan kembali apa ada yang pengembangan dari proses belajar? Baik Bu, untuk area pengembangannya yang pertama yang saya kembangkan adalah di area pengetahuan. Saya mengambil taksonomi group, yaitu yang pertama mengidentifikasi organ-organ pencernaan, yang kedua adalah menganalisis fungsinya. Kemudian untuk keterampilan, kemarin saya mengembangkan area pada collaboration, kolaborasi siswa dalam diskusi kelompok dan komunikasi menggunakan teknik presentasi. Jadi ada dua area perkembangan gitu ya. Yang pertama di pengetahuan dan yang kedua keterampilan. Baik, dari area pengembangan yang Ibu lakukan, apakah sudah terlaksana dengan baik di kelas? Baik Bu, kalau untuk pengetahuan, karena anak-anak mengerjakan LKPD, dari hasilnya sudah tercapai ya tujuan pembelajarannya Bu. Kemudian kalau untuk pengembangan keterampilan, ada hal yang ingin saya perbaiki, yaitu di bagian collaboration atau kolaborasi siswa, karena saya lihat kemarin saat pembelajaran ada beberapa siswa Bu yang tidak terlibat aktif dalam proses diskusi, mungkin sekitar 25% siswa. Jadi secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik, tetapi ada permasalahannya. Menurut Ibu, apa yang perlu diperbaiki dari perusahaan? Kemarin itu kan di modul saya tuliskan memang di situ pembagian kelompok, satu kelompok terdiri dari 6 orang, karena memang banyak siswa kita kan Bu. Akan tetapi saya melihat kurang aktifnya beberapa siswa. Saya rencanakan untuk pertemuan selanjutnya atau di pembahasan selanjutnya saya akan mengurangi jumlah siswa dalam satu kelompok, mungkin 4 orang sampai 5 orang. Berarti masalahnya kekurangan keaktifan siswa ya. Menurut Ibu, keaktifan siswa yang tidak begitu aktif itu kira-kira karena apa gitu? Mungkin ini Bu, kemarin belum saya pertimbangkan tentang kemampuan siswa. Bisa jadi dalam satu kelompok itu ada yang memang 2-3 orang yang kemampuan awalnya sudah tinggi, kemudian yang lain terlalu jauh perbedaannya. Itu belum saya pertimbangkan sebelumnya. Kemudian ada mungkin yang satu kelompok yang sedang semuanya, jadi kurang merata untuk kemampuan awal. Berarti dari pembagian kelompoknya ya? Iya, kurang pertimbangan dari baik. Saya minta izin untuk menyampaikan hasil observasi saya di kelas tersebut kemarin. Sebelumnya saya memberikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada Bu Indun. Kemarin sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik, ya. Siswanya juga sudah aktif, ya, terjadi komunikasi yang baik dan kolaborasi yang juga. Namun di sini juga ada beberapa hal yang harus diperbaiki ya, Bu. Tadi yang seperti yang disampaikan tadi ya, keaktifan siswa dari kita lihat dari jumlah kelompok yang dikelompokkan, karena 6-7 orang ya. Dan yang kedua juga dari komunikasi siswa, karena ada beberapa siswa yang masih terlihat malu-malu dan belum berani untuk menyampaikan hasil presentasi dan diskusi. Baik Bu, kira-kira dari rencana yang Ibu sampaikan tadi, kapan Ibu akan melaksanakan perubahannya? Untuk perubahannya saya rencanakan akan dilaksanakan minggu depan Bu, di hari Senin depan, karena minggu ini masih asesmen ya Bu ya, asesmen untuk pencernaan. Untuk pertemuan selanjutnya yaitu di sistem sirkulasi, nanti saya akan kurangi kelompoknya, kemudian saya pertimbangkan juga kemampuan awal siswa dari tes diagnostik awal. Baik, berarti minggu depan sudah mulai dilaksanakan dengan syarat tadi ya Bu ya, pengelompokan siswanya lebih diajarkan lagi 4-5 orang, dan yang kedua tadi menambah ini apa namanya, iya, menentukan kelompoknya ya. Yang kemarin kayak belajar saja, sekarang nanti ditambah dengan siapa tadi. Terima kasih waktunya. Ya, terima kasih atas waktunya hari ini ya Bu Indun. Mohon maaf kalau salah kata. Silakan beraktivitas kembali. Terima kasih.